Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, balik lagi bareng aku Mujiati dalam segmen Ngobrol bareng Gen Z. Oke, teman-teman, dalam segmen kali ini beda banget di episode 10 karena aku ditemenin oleh narasumber cowok nih guys. Biasanya kan aku bawa ciwi-ciwi kesini buat ngobrol santai bareng teman-teman, tapi kali ini beda karena aku bawa adik tingkat aku cowok ya. Sekarang dia masih semester berapa? Semester 4. Oke, dan hari ini aku bakal ngebawain sebuah tema yaitu ngabuburit bareng santri. Santri banget nggak sih? Ya. Jadi ingat masa-masa mondok lagi kalau santri. Iya benar. Jadi karena ya alumni-alumni santri gitu ya. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu. Silahkan kenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Aku Zamzam. Nama lengkap aku juga Zamzam. Kebetulan panggilannya juga Zamzam. Jadi kalau di kartu tanda penduduk itu 2 suku kata Zamzam itu, bukan satu. Oh iya. Aku kebetulan berasal dari Jakarta. Aku jadi orang ibu kota disebut. Orang ibu kota ya? Masih ibu kota. Oh nggak jadi? Belum ya? Belum, masih disebut orang ibu kota. Oke, masih ibu kota. Dan kebetulan alhamdulillah sekarang lagi berkuliah di Universitas Teknologi Sumbawa, khususnya di jurusan Teknik Elektro. Masuk semester 4. Yang suka main-main listrik. Oke, suka main-main listrik ya. Jadi nggak suka mainin perasaan orang. Oke, aman? Aman. Oke, karena kita hari ini mau ngebahas tentang santri nih guys. Jadi ngabuburit teman-teman sore hari ini bakal ditemenin oleh tema kita yaitu ngabuburit bareng santri. Kenapa sih ngabuburit bareng santri? Karena kita bakal nanya-nanya nih Zam tentang gimana sih keseruan kamu dulu pada saat mondok. BTW mondok dari kapan? Aku kebetulan udah mulai mondok dari kelas 1 SMP. Jadi 6 tahun itu aku full isinya mondok. Berarti dari lulus SD langsung dimasukin ke SMP pesantren. Masuk SMA juga pesantren lagi. Oke, jadi 6 tahun ya. Ada pengabdian nggak? Biasanya kan ada pengabdian tuh. Untuk pengabdian aku dapat tapi nggak yang sampai 1 tahun karena sistem pengabdiannya itu kalau di pondokku itu selagi belum masuk kampus kita stay di pesantren. Oke. Tapi pernah nggak sih kamu tuh dulu pas mau dimasukin ke pesantren nolak gitu? Karena kan biasa banyak banget nih kita kalau udah mau dimasukin di pondok tuh kayak nggak mau gitu. Kamu pernah nggak nolak? Kalau untuk nolak masuk pondok itu aku jadi inget pas masih kelas 6. Jadi pas masih kelas 6 itu aku ikut pesantren kilat. Oh iya, biasa ada ya pesantren kilat. Tapi pesantren kilatnya ini khusus untuk program Mutkin Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran itu kan ada tingkat menghafal sama Mutkin. Jadi aku tingkat Mutkin, jadi yang udah aku hafal, aku lancarin lagi. Nah tapi di pesantren kilat Mutkin ini, ustadznya itu keras-keras banget. Waduh. Bangunin marah-marah. Jadi takut gitu ya? Jadi bawaannya tuh pengen pulang, dan pas pulang, jadi ngelobi ke Umi. Jadi kayak, ini gak usah mondok lah Mi, pesantren keras, ustadznya serem gitu. Padahal pesantrennya itu yang punya masih keluarga gitu. Waduh, ternyata punya keluarga juga ya? Iya, tapi rasa takutnya itu tetap ada karena kejadian itu. Gitu sih. Tapi akhirnya gimana nih kamu bisa akhirnya ya udah aku mondok deh gitu? Yang buat akhirnya deh aku mondok itu ke Abi sih. Biasanya Abi itu kan pengen anaknya hafal Quran, pengen anaknya paham agama, pengen anaknya bisa mandiri gitu. Dan dulu itu aku punya cita-cita, bahkan sampai sekarang pengen keliling dunia gitu kan. Dengan Al-Quran? Keliling dunia aja, jadi Abi itu kayak ngelobinya kayak, ayo masa kamu mau keliling dunia, masuk pesantren aja nggak berani gitu. Jadi kayak ditantang-tantang gitu. Itu sih ya biar mandiri gitu ya. Nge-trigger. Siap. Tapi ada nggak sih, ini kan biasa kalau aku nemuin alasan di teman-teman di luar sana, biasa nggak mau mondok tuh karena takut ini, takut itulah gitu. Ada nggak sih rasa-rasa takut yang kamu rasain di awal gitu sampai akhirnya tadinya gitu ya nggak mau mondok gitu? Emang apa sih yang ditakutin di pondok tuh, bisa diceritain nggak? Emang seserem apa di pondok tuh? Kalau seserem apa di pondok sih sebenarnya lebih karena mungkin kita yang biasa hidup di rumah, hidup sama orang tua, tiba-tiba harus hidup di satu tempat selama 1 tahun lah, karena kan baru pulang atau enggak 6 bulan gitu. Harus hidup lama satu tempat yang kita nggak kenal siapa. Iya benar banget. Tiba-tiba kita harus tinggal bareng, bahkan satu kamar gitu. Jadi kayak rasa takut kesepian, itu sih yang bikin rasa takut. Karena biasanya juga kalau di rumah tuh apa-apa disiapin gitu ya. Apa-apa disiapin. Ini harus kita sendiri kayak nyuci kan, biasanya kan kalau di rumah, Umi ini tolong cuciin gitu. Tapi kalau pesantren kan kita numpuk aja nggak ada yang nyuci,
ya kita nggak punya baju. Iya gitu. bener banget ya. Berarti hal-hal itu ya mungkin yang ditakutin. Atau biasanya tuh kalau di pesantren suka ini nggak sih kegiatannya tuh terlalu padat-padat gitu ya? Kegiatan, ya kalau di awal itu pembiasaan mungkin ya, karena mungkin kalau di rumah kita biasa bangun subuh habis tidur lagi. Kalau di pesantren kan habis subuh kita harus ngaji, nanti mandi, siap-siap sekolah. Jadi dilihatnya itu kayak kok padat banget ini, kita bahkan sampai malam kadang ada kegiatan. Tapi berjalannya waktu itu jadi kayak rutinitas biasa aja. Ternyata akhirnya kebiasaan gitu ya? Ya bahkan di satu momen kegiatan itu jadi hal yang seru, kayak misal malam-malam itu dulu kita di malam minggu itu ada namanya kegiatan nonton bersama. Widih, seru banget. Nonton apa tapi? Setiap malam minggu, di minggu sorenya itu kita bisa buka laptop, kita download film-film, film kita ngumpul di satu tempat. Abis Isya selesai, kita langsung gelar proyektor segala macamnya, kita nonton tuh. Oh berarti ya bebas aja gitu Ya, ya, emang bebas dikasih aja. kesempatan dari pondoknya gitu ya? Ya, jadi kegiatannya itu walaupun padat seharian bukan kegiatan yang melelahkan, bahkan ada kegiatan serunya, ada kegiatan yang emang kita tunggu-tunggu nih ada. Oke. Ya, gitu. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasain susah banget buat nyesuaiin diri pas masa awal-awal di pondok? Untuk menyesuaikan diri ya di awal-awal pas pondok itu emang lebih tertantang, apalagi kalau misal kita dapat temen yang berbeda-beda daerah gitu. Karena aku punya temen itu, Jauh jadi ya. ya kan itu keras gitu. Iya. Ya kan aku ini kan Jakarta, ya teman-teman Sunda juga yang lembut-lembut. Jadi kadang mereka ngomongnya ngegas gitu. Jadi penyesuaian itu sih, apalagi kalau kita ketemu orang yang ternyata dia ini nggak bisa loh. Kalau nggak sendiri harus perlu orang lain. Oh iya, jadi benar-benar. suka Ada minta yang tolong yang over gitu. Oh jangan tolong ini kan kita juga Iya, kesel sedih iya. kita punya Oh, teman kamar kesel kita. ya? Gitu. Oke, iya sih biasa tuh ada orang-orang yang kayak pokoknya apa-apa tuh harus ada temennya gitu. Oke, berarti penyesuaian lebih kepada ke lingkungan pertemanan berarti kamu Lingkungan ya? pertemanan sih, karena kan ya hidupnya kita sama mereka. Iya benar-benar. Berarti emang dari rumah sebelumnya tuh emang udah dibiasain kegiatan-kegiatan ngajinya gitu ya. Jadi pas di pondok lebih kepada penyesuaian sama temen gitu ya? Ya betul. Jadi emang kalau di rumah itu dari kecil sih Abi emang kayak selalu ngeluangin waktu habis subuh kita ngaji. Jadi pas masuk pondok pun jadi nggak suatu hal yang berat, jadi udah terbiasa. Oke. Gitu sih. Apa hal yang paling seru yang pernah kamu rasain di pondok sampai ya sekarang kamu nggak bisa lupain gitu kisah seru itu? Hal paling seru pas di pondok ya. Aku ini kan pondok ini SMP dan SMA, jadi kebetulan walaupun masih satu cabang, tapi beda tempat Kak. Jadi Oh, SMP beda itu aku tempat. di Bogor, SMA aku di Cianjur. Oke. Dan yang buat aku berkesan tuh, aku tuh terhitung angkatan awal. Di pondok itu? Baik SMP maupun SMA. Oke. SMP itu aku angkatan ketiga, SMA itu aku angkatan kedua. Oke, berarti emang baru berdiri juga Iya, ya? baru berdiri. Dan kalau untuk kegiatan-kegiatan yang serunya itu sih, karena kita baru awal ya, jadi kita tuh sering ngebuat sesuatu gitu di pondok. Event-event kayak misal, aku kebetulan SMA itu jadi wakil ketua OSIS. Oke, ketua OSISnya siapa? Ada teman ketua Oke, OSIS. masih inget nggak? Ada ketua OSISnya. Jadi karena kita masih baru, kita suka ngebuat kegiatan-kegiatan gitu. Misal kayak sekarang ini Ramadan, kita ngerancang kegiatan tarhib Ramadan. Terus Itu dari kalian gitu itu ya? dari kita. Dan pas pesantren itu mungkin kita nggak terlalu merasakan ya. Jadi merasakan itu pas udah lulus. Kayak sekarang nih buka Instagram pesantren kayak oh, ternyata kegiatan yang kita buat nih masih dilanjutin sampai sekarang. Iya gitu. dong, pasti. Terus kayak kita ngundang ke materi, itu adik-adik kelas kita ngikutin hal kayak gitu. Sampai sekarang gitu ya? Sekarang. Itu sih yang membuat kayak oh ternyata seseru ini loh di pondok. Terus juga kayak ngelakuin kegiatan sama-sama kayak temen gitu kan. Bener. Kayak kita nonton nih rame-rame. Itu sih sebenarnya hal-hal yang seru. Jadi di pondok itu hal serunya itu bukan kegiatan-kegiatan besar. Oke. Kegiatan-kegiatan sesederhana kita nraktir temen, Makan kita makan bareng sama gitu temen. ya. Itu sih yang membuat terkesan dan akhirnya kayak sekarang udah lulus tuh hal itu yang pengen kayak Kerasa rindu gitu Iya, ya, pengen kayak pengen diulang. lagi, Oke, gitu. bener nggak sih kalian kalau di pondok tuh suka makan satu nampan bareng gitu? iya kita suka makan satu nampan bareng. Bahkan kadang kalau kan di pesantren itu kadang dia satu nampan, kadang dia piring. Nah jadi kadang kalau ada piring nih ada nampan, makanya Tuang kita gitu piring, ya. gitu. Oke, seru banget ya ternyata, nggak seserem apa yang kita pikirin gitu ya. Nggak sih. Walaupun emang pasti kalau di pondok beda lah sama kurikulum SMA gitu ya, pasti
lebih padat kegiatannya karena banyak pelajaran-pelajaran tambahannya, ya nggak sih? Biasa belajar belajar kitab gitu ya. Sama juga sih Kak, Apa ada tuh? tambahan yang mungkin hal yang paling berkesan itu. Jadi karena aku angkatan awal tadi aku bilang ya. Jadi ini sekolah itu suka gonta-ganti kurikulum. Iya Iya, jadi bener. aku itu dari kelas 1 sampai kelas 3 setiap Beda. tahunnya ngerasain kurikulum yang beda. Oke. Jadi kelas 1 ngerasain kurikulum tahfiz, masuk kelas 2 kurikulum pendidikan karakter, kelas 3 kurikulum nasional. Jadi kayak Menyesuaikan iya, ya. misalnya jadi kayak kelinci percobaan tapi yang menyenangkan gitu. Kita ngerasain ini, ngerasain itu gitu sih. Wow, oke, bagi Zamzam ini adalah sebuah hal yang menyenangkan ya guys gitu. Dan bagi orang lain bisa jadi ini sesuatu hal yang strugglingnya mereka Iya. gitu ya, berbeda-beda tentunya. Tapi kan sekarang udah kuliah nih ya. Dan sekarang tinggalnya di mana? Sekarang aku kebetulan jadi pengurus asrama kampus. Pengurus asrama kampus ya. Oke. Berarti tinggal di asrama lagi. Iya, balik lagi ke asrama Balik lagi. lagi asrama lagi ya, ketemu dengan orang-orang lagi, rame-rame lagi. Tapi ada nggak hal yang kamu rasain tuh beda banget rasanya ketika dulu mondok sama pada saat kuliah? Yang aku bener-bener rasain ini. Jadi aku balik pas zaman aku mondok, ustadzku pernah bilang dunia luar itu lebih keras daripada dunia pesantren. Beruntunglah kalian yang ada di dunia pesantren gitu. Dan itu hal yang aku rasain gitu. Beneran terjadi sekarang? Beneran terjadi Oke, gitu. gimana? Jadi pas aku masuk dunia kuliah, ya walaupun pas zaman pesantren aku udah cukup mengenal teman-teman yang di dunia luar ya, kayak kenakalan apa segala macam. Tapi pas masuk ke dunia kuliah gitu ya. bener-bener real di depan mata gitu. Kita nongkrong bareng, terus ada teman-teman yang maaf ya minum Iya, gitu. ngelihat dan mungkin bisa jadi Dan kita lagi ada- ngelingkar lagi bareng ada di gitu ya. situ, kayak gitu. Oke, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa yang haram ya. Kayak Nggak kayak bisa gitu ya. Terus juga kayak semisal sama lawan jenis itu kan di pesantren itu kan walaupun kita ada khawatnya juga, tapi kan nggak sesering itu untuk berkomunikasi. Bisa berinteraksi gitu ya. Dan dunia kuliah ini kayak ngobrol, bersentuhan itu adalah suatu hal yang dinormalisasikan. Dianggap biasa gitu ya. Jadinya itu membuat kaget juga. Apalagi kalau di dunia pesantren itu yang aku rasain. Jadi kalau pesantren itu walaupun mandiri, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu udah tertata Kak. Ada jadwalnya Ada gitu jadwalnya, ya. kayak bangun tidur ngaji, terus nanti jam 12 kita ngapain, itu udah jadwalnya. Dan nggak bisa di skip ibaratnya gitu. Iya, dan nggak bisa di skip. Itu pun walaupun kita ngeliatnya kok kayak berantakan banget ya, tapi itu sebenarnya bisa kita variasiin. Jadi kita ini udah tahu gitu, nanti sore kita mau ngapain, walaupun nanti kegiatannya berubah gitu. Sedangkan kalau di dunia kuliah yang aku rasain, ya kita harus nge-set sendiri, kita dari Iya, pagi itu mau benar, ngapain harus ngatur sampai sore. sendiri. Iya. Jadi itu sih satu hal yang sebenarnya juga aku syukuri kenapa aku bisa masuk pesantren. Jadi aku bisa nge-set sendiri dari pagi sampai malam itu aku mau ngapain gitu ya. Walaupun sekarang tantangannya kalau kita kuliah pasti walaupun kita udah ngeset sedemikian rupa gitu ya tentang rundown acara hari itu ibaratnya gitu ya, agenda kita pasti kita bisa gampang aja gitu kayak udah deh nanti aja ya nggak sih. Iya betul. Nah, bedanya itu yang Bedanya dirasain itu. ketika pas mondok dan Ya, kuliah. kalau di pondok itu kan misalnya kita malas nih, nggak usah lagi gini. Nanti ada tuh ustadz yang datang Iya, manggil. nah sekarang- kamu kok nggak gitu sih gitu. Sekarang nggak ada yang ngendaliin kita, Iya, ibaratnya nggak kayak ngingetin. ngerasa hidup kita makin kayak ya udah gue udah bebas gitu ya. Iya, Jadi kayak iya udah ntar bebas deh nih gitu. Udah nanti bisa ntar deh bisa gitu. Oke, sip Itu sip. sih. Terus Oh, iya. itu kan menjadi tantangan terbesar banget ya di Iya. zaman perkuliahan ini gitu. Gimana cara kamu buat tetap bisa ngejaga diri kamu dengan konsisten gitu ya? Ya mungkin pasti nggak bisa sekonsisten dulu gitu dari segi ibadahnya, ngajinya dan lain-lain. Tapi gimana cara kamu tetap bisa bergaul sama teman-teman kamu yang tentunya beda ya sama gaya kehidupan kamu yang sebelumnya gitu. Tapi kamu tetap bisa bergaul tapi tidak melebur gitu. Gimana cara kamu? Tetap bisa bergaul tapi nggak melebur dengan teman-teman yang ada ya. Aku selalu masang patokan sih, masang patokan, masang prinsip, dan bahkan sampai di momen aku masang satu orang yang bener-bener kayaknya kalau aku udah jauh aku harus ingat dia biar balik lagi. Oke. Tapi notabene ini bukan perempuan gitu. Jadi Yes, I jadi see, gini I see. Kak, cerita ini sebenarnya cukup sedih gitu. Jadi waktu itu aku punya murid Di Di pesantren. pesantren aku punya murid. Muridku ini kebetulan ada tingkat aku, jadi aku pas pengabdian dia jadi muridku. Dan muridnya aku ini dia kebetulan anak berkebutuhan khusus. Masya Allah. Dia lambat dalam proses suatu informasi lah. Iya, Informasi. Tapi dia kenceng hafalannya. Wow, keren Jadi ya. ustadzku itu kayak kok kamu kok ini boleh sebut nama nggak sih? Boleh, Boleh ya? silahkan boleh. Jadi nama anaknya itu. Oke. Jadi anaknya ini dia
kok lama ngafal Qurannya gitu kan. Terus yaudah Sam sini, karena waktu itu aku lagi program murojaah waktu itu. Ini tolong ya kamu bantu hafalin Yazid. Iya. Udah tuh waktu itu inget banget ngafal surat Al-Mudaththir. Ngafal Al-Mudaththir setengah halaman itu kita 1 malam. Masya Allah. Nah, tapi kalau dia sendiri dia nggak 1 ayat pun nggak dapet. Oh jadi, gitu ya, emang harus talaki gitu ya. Talaki. Jadi pas dia mulai informasi apa, fokusnya kemana, aku marahin aja nih, kita fokus gitu kan. Udah tuh pas ngafal jadi setoran lancar. Terus makin tiap hari yang tadinya aku cuma disuruh buat hari itu, dia datengin aku. Jadinya kayak makin pengen terus bareng gitu. Ayo bang, kita ngaji. Oh iya ayo. Tapi dia ini kayaknya dia sering dibully sama teman-temannya karena itu. Pasti ya. Tapi yang aku salut dari dia itu hafalan dia kenceng. Nah sampai di satu momen ingat banget aku malam 27 Ramadan. Oh pas Ramadan juga? Iya pas malam 27 Ramadan aku sholat taraweh. Dan itu hujan kondisinya. Hujan terus banget. Selesai taraweh aku dapat kabar. Ternyata dia meninggal. Ya Allah. Yang buat aku kaget sih dia meninggal malam 27 mau taraweh. Itu karena kayak sakit atau? Enggak sakit. Dia kepleset pas hujan mau berangkat sholat taraweh. Ya Allah, Masya Allah. Itu. Bentar sedih banget. Itu sih yang buat aku sedih kayak, tapi di satu sisi aku iri sama dia gitu. Soalnya dia itu bisa sampai di titik itu padahal bukan orang yang normal. Kayak kita gitu ya. Sedangkan dia punya kebutuhan khusus tapi dia bisa sampai di titik itu. Bahkan sampai pas sholat jenazah, kan aku takziah kan di situ. Orang di situ ngomong kayak kok saya belum pernah lihat ya ada jamaah yang sholat jenazah lebih rame daripada ini gitu. Padahal di komplek itu nggak begitu rame. Itu sih yang jadi akhirnya patokan aku kayak kalau aku udah semakin jauh kayaknya nanti pas di akhirat aku malu deh sama muridku sendiri gitu. Iya, aku merinding guys. Masya Allah. Jadi itu sih jadi patokan aku kenapa aku akhirnya harus kembali jadi pengurus asrama lagi, harus berbuat baik kepada orang kayak gitu sih. Oke. Sip. Haru banget nih cerita di endingnya guys. Oke, itu aja. Boleh nggak kasih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang masih SMP, SMA yang orang tuanya pasti pengen bercita-cita anaknya tuh masuk pondok gitu ya. Tapi karena sekarang banyak banget trust issue tentang pondok gitu ya. Ada yang ya pembulian ada di pondok gitu ya, pelecehan ada di pondok. Pokoknya permasalahan-permasalahan yang dulunya ada di sekolah-sekolah umum bahkan sekarang itu banyak bermunculan di pondok-pondok gitu. Bahkan sampai sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang orang tua kadang tuh suka trust issue akhirnya nggak mau nih masukkan anak-anaknya ke pondok gitu. Boleh kasih pesan-pesan ke teman-teman anak-anak SMP, SMA dan juga buat teman-teman yang kuliah agar tetap bisa ngejaga dirinya. Silakan. Ini aku ngambil kutipan dari ustadku, Kak. Dia bilang kalau mau cari anak yang pintar, silahkan taruh di sekolah negeri. Karena di sekolah kita belajar matematika dan sebagainya. Tapi kalau mau cari anak yang berakhlak, anak yang bisa mandiri kehidupannya, silahkan masukin pondok. Karena di pesantren itu kita nggak hanya belajar tentang kurikulum nasional yang ada pelajaran, tapi di pondok itu kita juga belajar tentang kehidupan. Miniatur kehidupan itu belajar ada di pondok. Gimana kita bisa mengelola bangun subuh, gimana kita bisa mengelola kemandirian, gimana sih kita bisa ngeset waktu yang aku bilang dari pagi sampai sore. Itu semua belajar di pondok. Gimana kita bisa sabar sih ngehadepin teman sekamar kita yang mungkin beda gitu. Gimana sih kita bisa menghadapin ustadz kita yang dia itu nggak buat kita seret gitu. Jadi makanya aku selalu bilang untuk yang pengen masuk pondok, belajar di pondok itu bukan belajar tentang kurikulum, tapi belajar tentang miniatur kehidupan. Insya Allah luar biasa. Makasih ya Zamzam udah sharing malam hari ini bareng aku di episode 10. Semoga sharing-sharing kita pada hari ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana gitu ya. Dan tadi yang dipesen-pesenin gitu ya, bahwasanya di pondok tuh insya Allah nggak semenyeramkan itu kok gitu. Dan kita juga bisa memilih-milih nih mana pondok yang bisa menjadi kepercayaan untuk orang tua bisa menitipkan anaknya di sana gitu. Oke teman-teman, itu aja sharing aku bareng Zamzam pada hari ini. Lagi-lagi semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa selalu tonton podcast kita di Liputan Sumbawa di semua sosial medianya ya. Ada Instagram, ada TikTok, Facebook dan juga YouTube. Jangan lupa di like, komen dan juga share kepada teman-teman kalian. Itu aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.